Jepang akhirnya mengambil langkah yang selama puluhan tahun tidak pernah terjadi. Pemerintah Tokyo resmi mulai mencabut pembatasan ekspor senjata, sebuah kebijakan yang lahir sejak pasca Perang Dunia Kedua, dan dampaknya langsung terasa hingga ke Indonesia. Karena di balik keputusan ini, ada satu peluang besar yang tiba-tiba kembali terbuka. Ketertarikan Indonesia terhadap fregat kelas Mogami sebenarnya bukan cerita baru. Kapal perang siluman ini sudah lama masuk radar perencanaan modernisasi TNI Angkatan Laut. Namun selalu terbentur satu hal, aturan Jepang sendiri yang melarang dan mengatur ketat ekspor alutsista. Sekarang, hambatan itu mulai runtuh. Artinya, yang dulu mustahil, kini menjadi sangat mungkin. Dan jika momentum ini dimanfaatkan dengan cepat, Indonesia bukan hanya sekadar membeli kapal perang, tapi berpotensi mendapatkan salah satu fregat paling modern di Asia. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi langkah besar berikutnya bagi kekuatan laut Indonesia, atau justru peluang emas yang kembali terlewat begitu saja? Kenapa momen ini sangat krusial? Apa yang terjadi sekarang bukan sekadar perubahan kebijakan biasa. Selama puluhan tahun, Jepang menahan diri, bukan karena tidak mampu memproduksi senjata, tapi karena memilih untuk tidak menjualnya. Namun, dinamika kawasan Indo-Pasifik telah berubah drastis. Ketegangan meningkat, persaingan kekuatan laut semakin nyata, dan jalur perdagangan global kini berada dalam tekanan. Dalam situasi seperti ini, Jepang mulai mengubah pendekatan. Dari negara yang pasif dalam ekspor militer menjadi negara yang mulai aktif membangun kemitraan pertahanan, dan Indonesia berada di posisi yang sangat strategis dalam perubahan ini. Indonesia mengincar, tapi terhalang. Perlu dipahami, ketertarikan Indonesia terhadap fregat kelas Mogami bukan keputusan mendadak. Ini adalah bagian dari kebutuhan jangka panjang. TNI Angkatan Laut membutuhkan kapal perang modern yang mampu beroperasi di wilayah luas dengan efisiensi tinggi dan kemampuan tempur yang relevan dengan perang modern. Mogami masuk ke semua kriteria itu. Namun selama ini ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Indonesia. Bukan soal dana, bukan pula soal kebutuhan, tapi soal regulasi Jepang sendiri. Dan sekarang, penghalang itu mulai hilang. Mogami, sebuah lompatan teknologi. Fregat kelas Mogami bukan kapal perang biasa saja. Ini adalah gambaran bagaimana perang laut masa depan akan dijalankan. Desain stealth membuatnya sulit terdeteksi radar. Sistem sensor canggih memungkinkan deteksi ancaman lebih awal, dan tingkat otomatisasi tinggi membuat kapal ini bisa beroperasi dengan kru minimal. Artinya, lebih efisien, lebih cepat, dan lebih fleksibel. Dalam konteks Indonesia, ini sangat penting karena wilayah laut Indonesia sangat luas. Dan tantangan yang dihadapi bukan hanya satu jenis ancaman, dari kapal asing hingga potensi konflik berskala lebih besar. Mogami dirancang untuk menghadapi semua itu. Dampak langsung bagi kekuatan TNI. Jika Indonesia benar-benar mengakui sisi Mogami, maka yang berubah bukan hanya jumlah kapal perang, tapi kualitas kekuatan itu sendiri. Kehadiran kapal seperti ini akan meningkatkan daya gentar secara signifikan, terutama di wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara, wilayah yang selama ini menjadi titik sensitif dan sering menjadi sorotan dalam dinamika kawasan. Dengan platform modern seperti Mogami, Indonesia tidak hanya mampu menjaga wilayah, tapi juga menunjukkan kekuatan. Dan dalam dunia militer, persepsi kekuatan seringkali sama pentingnya dengan kekuatan itu sendiri. Transfer of teknologi. Yang membuat peluang ini semakin menarik adalah potensi transfer teknologi. Jika kerjasama ini berjalan optimal, industri dalam negeri seperti PT PAL Indonesia bisa ikut terlibat. Ini adalah poin krusial. Karena dalam jangka panjang, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor. Harus ada peningkatan kemampuan produksi dalam negeri. Dan kerjasama dengan Jepang membuka jalan ke arah sana. Bukan hanya membeli kapal, tapi belajar membangun. Permainan besar di balik layar. Tentu saja, langkah ini tidak berdiri sendiri. Ada konteks geopolitik yang lebih besar. Di kawasan Indo-Pasifik, keseimbangan kekuatan sedang diuji, dan Tiongkok menjadi salah satu faktor utama dalam dinamika ini. Jepang memahami bahwa menjaga stabilitas kawasan tidak bisa dilakukan sendirian, maka memperkuat negara seperti Indonesia adalah langkah strategis.
bukan aliansi formal, tapi kemitraan yang memiliki dampak nyata. Dan Indonesia kini berada di tengah permainan besar itu. Sekarang, semua kembali ke satu titik. Peluangnya sudah terbuka, hambatannya mulai hilang, dan opsi nyata ada di depan mata. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa mendapatkan fregat kelas Mogami, tapi apakah Indonesia akan benar-benar mengambilnya? Karena dalam dunia pertahanan, momen seperti ini tidak datang dua kali. Jika dimanfaatkan, ini bisa menjadi lompatan besar bagi TNI Angkatan Laut. Namun jika dilewatkan, bisa jadi Indonesia harus menunggu kesempatan lain yang belum tentu datang. Kami pribadi sangat suka kepada Mogami, ganteng dan mematikan tentunya. Dan kami berharap TNI jadi membeli Mogami Class untuk menggeber-geber Laut Nusantara. Dan di tengah dunia yang semakin tidak pasti, keputusan hari ini akan menentukan kekuatan Indonesia di masa depan.